Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mawa, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Waduh, sehat Alhamdulillah Bang. sehat-sehat Jumat aja. barokah. Ini gimana Amin. cuaca di Depok Bang Dullah pagi ini? Hujan, dingin-dingin sedap Bang. Agak mendung Agak sedikit, mendung ya. agak mendung sedikit. Di sini sudah Iya, gerimis ini. Memang alam iya, lagi iya. berubah-ubah, tapi republik kita nampaknya belum berubah-ubah ini ya. Karena kita sambut dulu lah jamaah haji kita Bang Dullah. Awal kisah sebelum kita bicara tentang Belanda yang mengembalikan ratusan prasasti yang didahului dengan tongkat Diponegoro sebelumnya di awal tahun lalu. Juga tentang apa ini, 27 miliar uang apa ya, harmonisasi untuk sidang dikembalikan, apakah itu akan menjadi masalah ketika kasus Johnny Plate ini makin ngembet kemana-mana, bahkan Pak Presiden pun disebut-sebut dalam hal persidangannya. Bagaimana Bang Dullah melihat tentang 410 jamaah yang baru kita ketahui wafat di tengah Februari lalu KPK sudah mengingatkan adanya petugas haji yang tidak transparan, minta regulasi diubah. Silakan Bang Dullah. Ya, para pendengar Radio Rasul yang insyaallah rahmati Allah Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur bahwa jamaah haji tahun ini bisa terpenuhi kota 200-an ribu yang pada beberapa tahun karena COVID-19 itu dihalangi, dibatasi. Sehingga kemudian satu kebijakan yang menarik tahun ini diprioritaskan bagi mereka yang lansia. Sayangnya bahwa kebijakan itu tidak diikuti dengan perangkat operasional, sehingga kemudian kita nonton di TV, baca di medsos, ada masalah-masalah seperti di Musdalifah sampai kemudian ada yang tidak dapat makan, kemudian tidak dapat fasilitas dan seterusnya. Nah, nah ini persoalan yang seharusnya kemudian sudah berulang-ulang setiap tahun seperti itu. Jadi ketika saya dengan istri pertama kali haji 2008, kemudian waktu manasik haji dijelaskan bahwa nanti makannya ini dan seterusnya. Sampai di Madinah kemudian ternyata itu berbeda sama sekali antara yang disampaikan dalam manasik dengan dihadapi sehari-hari di Madinah, seperti itu. Sehingga kemudian dalam grup saya satu kamar itu ada pegawai DKI. Dia kemudian beritahu, Bang, boleh nggak saya selidiki di dapur tentang makanan-makanan ini? Sebenarnya silakan aja, karena dia aktivis jadi dulu. Kemudian dia karena semua petugas di hotel di Arab itu baik OB maupun cleaner service maupun tukang masak semua orang Indonesia, jadi bisa bebas bicara dengan bahasa Indonesia. Dia temukan bahwa orang itu ngaku sebenarnya dana yang turun kepada mereka itu katakanlah misalnya 20 real, tapi sampai kepada dapur itu cuma 10 real. Jadi separuh itu dipotong di jalan seperti itu. Sehingga kemudian ya sayurnya sayur kol rebus, kemudian ikan teri dan seterusnya, yang itu berbeda dengan yang dijanjikan ayam daging dan seterusnya. Nah, itu contoh tentang bagaimana soal makanan. Begitu juga tentang transportasi, begitu juga tentang fasilitas-fasilitas yang lain seperti itu. Nah, itulah pengalaman saya 2008 itu. Saya kembali ke Indonesia, kemudian di kantor saya minta Direktorat Litbang KPK melakukan penyelidikan, pemeriksaan terhadap kasus pelaksanaan jamaah haji itu. Dan kemudian setahun berikutnya dikirim tim mulai berangkat sampai pulang, dan sudah itu ditemukan ada sekitar 30-an lebih titik lemah dan disampaikan ke DPR, dan ternyata kemudian itulah kisah Menteri Agama ditangkap KPK pada waktu itu, seperti itu. Jadi ini persoalan yang berlarut-larut seperti itu. Nah, sehingga demikian maka seharusnya petugas-petugas yang ditugaskan itu harus jelas, transparan, dan kemudian seharusnya KPK tidak baru sekarang melakukannya, tapi jauh-jauh hari seperti itu. Nah, jadi itu soal
jamaah haji yang 400-an meninggal itu karena ya tentu saja meninggal itu karena ajal, tapi kondisi-kondisi yang sebagai pemicu itu juga harus diperhatikan oleh pelaksana haji seperti itu. Itu soal haji. Soal Yang kedua, Johnny Plate dan juga soal 27 miliar ini Menteri Olahraga ini, ini lebih unik lagi nih, merembet kemana? Silakan Bang. Jadi itu tidak usah orang sarjana hukum, tidak usah lulusan fakultas hukum, tapi anak SMA juga tahu karena sudah belasan tahun ada KPK dan sudah ratusan kasus ditangani oleh KPK, ada 1.300-an yang ditangkap KPK. Itu sudah tahu bahwa mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menggugurkan pidana, seperti itu. Dan itu banyak kasus di KPK, dia dikembalikan uang tidak menggugurkan pidana. Misalnya saya kasih contoh yang konkret, Wali Kota Makassar. Karena itu teman dia kemudian dia telepon saya, ada namanya di situ, saya tidak angkat. Kenapa saya tidak angkat? Karena sudah ditetapkan di KPK sebagai tersangka. Kode etik di KPK tidak boleh lagi berhubungan langsung atau tidak langsung. Nah, besoknya satu orang perempuan telepon kemudian beritahu saya, dia perkenalkan, saya kenal dia. Dia bilang, Bang minta ini senior di Makassar minta supaya Pak Wali Kota ini tidak ditahan. Saya bilang, kamu juga mau ditahan? Enggak, cuma saya sampaikan pesan dari senior. Saya bilang, beritahu sama dia, ikhlas menerima hukuman, kemudian kerja sama dengan KPK, dan mudah-mudahan itu menjadi kafarat bagi dia di akhirat kelak. Nah, itu disampaikan dan kemudian 100 juta yang diterima oleh wali kota. Kasus transport alat pemadam kebakaran dulu itu. Itu dikembalikan 100 juta kepada penyidik KPK, tapi tetap saja dijatuhi hukuman. Tapi hukumannya rendah, artinya seharusnya di atas 10 tahun, itu di bawah 10 tahun, karena dia kerjasama kembalikan 10. Jadi itu cuma 100 juta, ini 27 M. 27 M. Nah, jadi itu bagaimana caranya itu 100 juta dikembalikan, itu hukuman sekian tahun. Nah, ini 27 M. Jadi sebenarnya Saudara Magdir itu kan punya pengalaman dengan KPK. Dia tahu betul itu bahwa mengembalikan uang itu tidak menggugurkan pidana. Mungkin hanya bisa meringankan karena kerjasama dan seterusnya. Sehingga begitu saya berharap bahwa Johnny Plate ini dia mau bongkar semuanya, dan saya berharap bahwa Surya Paloh ini harus tunjukkan bahwa dia orang Aceh asli. Rencong Acehnya itu dikeluarkan. Rencong Aceh dikeluarkan bahwa dia bersedia menjadi gelandangan, metronya diambil, semuanya diambil, tapi dia bongkar. Sebab saya ingat betul 2019 itu ketika sudah jam 12, jam 14 beberapa menit itu kemudian mulai diumumkan perhitungan cepat itu quick count itu kemudian saya lihat itu Mega, Joko dan semua kelompok mereka itu sedih, wajahnya wajahnya itu beku, wajahnya itu suram, wajahnya karena di layar TV itu 02 yang leading. Terus kemudian akhirnya iklan. Setelah iklan kemudian keluar lagi, kemudian suara 01 sudah naik, 02 mundur seperti itu. Nah, itu Metro, artinya bahwa Surya Paloh sekarang itu untuk menebus dosanya dulu itu dia harus bongkar. Dia harus bongkar itu bagaimana kecurangan yang dilakukan oleh pemilu dan pilpres yang lalu itu. Nah, sehingga demikian John Plate itu harus dia bongkar dan sepertinya. Saya sudah sering mengatakan di mana-mana bahwa kalau pencurian 362 KUHP itu bisa lakukan sendiri, tapi korupsi tidak ada rumusnya. Tidak ada rumusnya korupsi itu oleh satu orang, harus bersama-sama. Nah, ini kan menjelang
tahun pemilu, tahun politik. politik, tahun pilpres, sehingga harus dapat dana banyak untuk kemudian pemilu dan seterusnya. Lantas kemudian karena Surya Paloh itu kemudian bandel mau jalan sendiri, tidak mau ikut istana mencalonkan Anies, maka kemudian dihabisin satu persatu seperti itu. Nah, jadi ini tahun politik, kemudian hukum dijadikan sebagai politik, bukan hukum sebagai hukum, tapi sebagai politik, sehingga akhirnya kemudian dibuatlah sandiwara 27 MT kembalikan sehingga kemudian dianggap selesai. Ini luar biasa seperti itu. Dan kalau itu betul-betul tidak diproses, Menteri Pemuda Olahraga ini betul-betul luar biasa, dan itu telanjang betul kasus pelanggaran hukum di mana pedang itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, itu soal 27 miliar, tapi masih urusan yang bersambut dengan ini, Bang Dullah ya. Karena ini kan ujung-ujungnya kan pencapresan dari Anies Baswedan, yang juga menjadi masalah adalah sorotan terhadap lapangan bola yang akan direnovasi, dibangunnya 4, sekian M. T ya, direnovasi hampir 5 T kabarnya. Ini apa yang terjadi, Bang Dullah, sebenarnya di balik ini, sebuah monumen yang sebelumnya dibangga-banggakan oleh mantan gubernur ini? Gimana Bang Dullah melihatnya, Bang? Jadi itu yang saya sudah pernah katakan beberapa kali di beberapa kesempatan, bahwa kalau orang tidak pandai berenang, kemudian ketika dia tenggelam, maka kemudian apa saja dilakukan untuk bisa tidak tenggelam. Apakah teman di sebelahnya itu bawa pelampung, dia pukul itu pelampung, dipukul itu temannya, bila perlu dia bunuh untuk pelampungnya diambil, atau apa saja betul. Nah, itu kondisi rejim sekarang itu, panik. Panik. Karena panik, maka apa saja dibuat agar supaya orang yang dianggap lawan politiknya itu tidak bisa jadi capres. Nah, Formula E lah, kemudian Jisla, apa saja, semua seperti itu. Nah, kalau misalnya Formula E itu saya sudah sering katakan bahwa dasar hukumnya itu kan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Ada tindak melawan hukum, kemudian merugikan keuangan negara. Nah, 2 ini tidak terpenuhi. Tidak ada perbuatan yang melawan hukum, kemudian audit BPK, tidak ada kerugian keuangan negara. Nah, jadi sekarang soal JIS. Soal JIS ini apa? Nanti dia akan jadikan itu sebagai pintu masuk, kemudian akan mengatakan terjadi kerugian keuangan negara seperti itu, dengan alasan tidak memenuhi syarat segala macam, sehingga keuangan negara dirugikan seperti itu. Itu modelnya kurang lebih seperti itu, mencari-cari pasal untuk kemudian memberangus atau memotong Anies untuk maju capres. Jadi ini kepanikan yang luar biasa. Dan kemudian PSI, ketua PSSI itu kan itu kan menteri, ya menteri BUMN. Kenapa dia sibuk dengan sepak bola? Dia tidak urus BUMN yang mau bubar, itu bank BI, BNI, bank Mandiri, bank yang sudah mau bangkrut, kemudian banyak sekali BPJS dan seterusnya, itu yang miliaran itu, triliun itu, dia tidak urus itu, malah dia urus ini sehingga kemudian ada yang bertanya kepada saya, kenapa Menteri Pemuda itu mengundurkan diri dari Menteri Pemuda menjadi wakil ketua PSSI. Saya bilang, oh iya, karena kalau menteri apapun yang diterima itu ya itu saja take home pay-nya itu, 50 juta, 100 juta, tapi kalau di sepak bola itu bisa triliunan, karena itu ada project, ada iklan, ada usaha, ada bisnis yang itu bisa. Karena itu dia memilih lebih baik menjadi wakil ketua PSSI daripada jadi menteri seperti itu. Karena kalau menteri tidak disoroti oleh KPK dan seterusnya, oleh PPATK. Nah, kalau PSSI kan kalau menteri kan diawasi, kalau disorot. Kalau PSSI khususnya wakil ketua dan dia beranggap bahwa nanti pelaksananya kan dia menteri. Sehingga akhirnya menteri sekarang ini nanti kemudian sibuk dengan pencitraan untuk menghancurkan lawan-lawan politiknya untuk pilpres yang akan datang. Nanti kalau kemudian terjadi sesuatu, dia akan katakan
kan operasional itu wakil ketua saya seperti ini. Permainan-permainan yang yang kalau kita kecil-kecil main rumah-rumahan itu seakan-akan orang Indonesia ini bodoh semua, nggak ngerti soal TikTok seperti itu. Jadi intinya adalah bahwa kalau kesempatan bagi pemerintah, khususnya penegak hukum, Polri, Kejaksaan, KPK itu mau menyelamatkan negara ini daripada musibah nasional, maka tolonglah masa biaya renovasi lebih besar daripada biaya pembangunannya. Satu. Yang kedua, itu kan sudah atas rekomendasi FIFA dan kemudian sudah disetujui oleh FIFA, standar FIFA yang digunakan. Lantas kemudian sekarang ini FIFA yang mana lagi? FIFA-nya Jokowi sendiri atau FIFA-nya ada berapa FIFA seperti itu? Nah, FIFA-nya Erick Thohir seperti itu. Jadi saya berpikir bahwa janganlah kemudian peribahasa Melayu mengatakan tidak pandai menari lantai disalahkan. Nah, seperti itu. Jadi itu persoalannya. Masya Allah, luar biasa. Negeri kita ini menjadi sorotan, apalagi sorotan bekas penjajah kita, Bang. Ini ada sebuah kisah. Belum lama Raja Belanda minta maaf. Sebelumnya pengakuan Indonesia, walaupun kita bayar hutang kepada Belanda itu panjang tuh sampai awal tahun 70-an atas kemerdekaan Indonesia yang tidak diakui. Mereka mengakui. Lantas minta maaf perbudakan. Nah, tanggal 10 besok ini ada ada ratusan prasasti, 470 benda bersejarah akan dikembalikan. Sebelumnya itu bukan keris Aceh, Bang. Ada tongkat Diponegoro yang diterima oleh Anies Baswedan. Ini pun menjadi masalah buat falsafah sebagian orang Jawa ini ketika tongkat Diponegoro ini sampai ke tangan Anies. Apa yang terjadi dengan negeri bekas jajahan, negeri yang bekas menjajah kita ini? Permainan apa yang sedang dilakukan gitu? Mungkin Bang Abdullah bisa memberikan sebuah gambaran. Silakan, Bang. Iya, jadi ketika Konferensi Menjabundar tahun 49 itu menetapkan negara Indonesia berbentuk RIS dan kemudian terbentuk unit Uni Indonesia Belanda di bawah ketuanya Ratu Juliana. Kemudian Pak Nasir waktu itu tidak bersedia untuk masuk kabinet Muhammad Hatta karena tidak setuju atas persetujuan Konferensi Menjabundar itu, antara lain adalah harus bayar utang pemerintah Belanda. Saya tanya almarhum Buya Nasir, kenapa Abah Nasir tidak setuju? Kata beliau, kita ini negara merdeka. Kenapa harus ada Uni Indonesia Belanda dipimpin oleh Ratu Juliana? Satu. Yang kedua, di dalam klausul itu Irian Barat itu tidak dimasukkan karena harus dilakukan proses semacam referendum seperti itu. Padahal kata Pak Nasir, Irian Barat itu masuk ke Sultanan Ternate. Nah, saya kan terus kaget. Ya, karena ibu seorang Ternate, saya terus ingat, oh iya, ternyata ibu kota Irian Barat itu di Suasiu. Suasiu itu di Halmahera. Jadi dia masuk ke Kesultanan Ternate. Jadi Kesultanan Ternate itu kan Indonesia bagian timur sampai ke Mindanao, Filipina Selatan itu masuk ke Kesultanan Ternate, termasuk NTT apa. Karena itu maka kenapa di Timur Leste itu ada orang Arab. Seperti itu. Karena itu dulu masuk ke Kesultanan Ternate seperti itu. Nah, sehingga demikian maka kemudian Pak Nasir keliling Indonesia, lantas kemudian meyakinkan raja-raja, sultan-sultan, sehingga kembali kepada NKRI pada tanggal 3 April tahun 1950. Nah, jadi Belanda itu setelah ada pendidikan yang berjalan secara modern, kemudian orang Belanda datang ke Indonesia, orang Indonesia yang kuliah di Belanda, terjadi transformasi ada kesadaran-kesadaran seperti itu untuk kemudian meluruskan sejarah, katakanlah menembus dosa lah dan seterusnya, sehingga kemudian dikembalikan. Nah, di Ponegoro itu kan dia dilantik oleh khalifah yang ada di Turki waktu itu, seperti itu. Nah, makanya kan
sampai hari ini saya tidak hafal nama gelar nama Diponegoro itu kan satu kalimat kan panjangnya itu apa segala macamnya itu bahkan ada kata Halifatullah apa segala macam kan tapi yang kita kenal sebagai Diponegoro saja seperti itu. Nah jadi sehingga kemudian jadi Harocok tu Amirul Mukminin Sayyidina Panatagama Khalifatullah ing Tanah Jawi gitu. Itu bayangkan Sultan itu Abdul Hamid panjangnya itu. betul. Nah itu, sehingga kemudian akhirnya berkesan buat Belanda karena perang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara Belanda yang paling besar itu adalah karena Diponegoro itu ya sampai bangkrut itu seperti itu. Jadi itu sejarah tertentu, dendam tertentu, tapi tingkat kesadaran karena kemudian generasi muda sudah itu bukan mereka mau memperbaiki sejarah, memperbaiki kesalahan, mereka kembalikan dan tongkat itu mau diserahkan kepada Anies. Saya lagi pikir-pikir juga kenapa Anies ini diserahkan. Saya berkesimpulan bahwa karena Anies pernah jadi Menteri Pendidikan dan kemudian pada saat saya sudah pernah saya sudah pernah cerita bahwa 3 saran saya kepada Anies ketika baru jadi Menteri Pendidikan. Yang pertama adalah jangan bicara dengan pers, wartawan, kecuali terdesak saja, kerja saja. Yang kedua, jangan ganti buku teks buat anak SD sampai SMU, yang itu bisa kemudian menyelamatkan biaya orang tua selama 5 tahun. Dan yang ketiga, menulis kembali sejarah Indonesia. Nah, 2 hal dilakukan, yang ketiga ini belum sempat lakukan karena keburu dipecat gara-gara beliau terbitkan e-book itu yang kemudian penerbit buku yang puluhan tahun itu mereka merasa dirugikan sehingga kemudian Anies dipecat. Jadi saya lihat bahwa kemungkinan hubungan antara Anies ketika jadi Menteri Pendidikan dengan Belanda itu terjalin dan kemudian orang Belanda itu juga tahu, pemerintah Belanda tahu, kedutaan Belanda tahu bahwa Anies sebelum jadi menteri punya program Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu adalah dia mengirim tenaga-tenaga muda hampir ke seluruh Indonesia, di Papua, di Maluku itu mengajar dan seterusnya, mencerdaskan. Sehingga kemudian dilihat bahwa Anies itu tokoh yang punya kemampuan untuk bagaimana mencerdaskan bangsa, dan itu merupakan salah satu tujuan daripada kemerdekaan Indonesia yang ada dalam Mukadimah 45, yaitu mencerdaskan bangsa. Dan Anies lakukan itu sebelum dia jadi menteri waktu masih di Paramadina. Jadi itu saya lihat kaitannya kenapa kemudian diserahkan kepada Anies seperti itu. Masya Allah. Terakhir Bang Dullah, ini di Solo lagi rame nih, ada yang udah bikin lontong, bikin apa, katanya mau ada demo, mereka menyebutnya people power, tapi nampaknya nggak dikasih izin sama Pak Polisi. Cara nggak ngasih izinnya itu katanya surat pemberitahuan itu nggak bisa diberikan tanda terima, cukup tidak memberikan tanda terima sama dengan tidak mengasih izin. Apa yang Bang Dullah ini, kan demo ini sebuah hak demokrasi, tidak menentang undang-undang. Bagaimana Bang Dullah melihatnya? Ya, pertama bahwa unjuk rasa itu konstitusional. Nah, untuk itu maka unjuk rasa itu tidak perlu minta izin. Cukup hanya untuk memberitahu. Kenapa untuk memberitahu? Agar supaya polisi itu membantu, aparat membantu, misalnya lalu lintas, kemudian ada kerusuhan apa. Itu maksudnya memberitahu. Jadi bukan izin. Sehingga begitu maka cukup saja asal peserta unjuk rasa itu ada yang bertanggung jawab untuk mengamankan, menjaga jangan sampai kerusuhan selesai. Nah, polisi itu merasa bahwa kalau unjuk rasa itu nanti kemudian mengganggu ketentraman, mendiskreditkan pemerintah dan seterusnya, atau menurunkan presiden dan seterusnya. Nah, polisi itu lupa bahwa Soekarno itu turun karena unjuk rasa mahasiswa, Soeharto itu turun juga unjuk rasa mahasiswa. Jadi oleh karena itu maka kalau polisi tahu bahwa kondisi hari ini sudah parah dan kemudian mau dipertahankan, berarti polisi sendiri merusak dirinya. Polisi seharusnya belajar. Kasus Sambo itu adalah kasus yang gempa bumi terbesar pertama di Indonesia.
Bahkan di dalam institusi Polri ada 400-an orang yang dipimpin oleh seorang Jenderal Sambo, kemudian melakukan apa saja sesuka hati soal kilometer 50, soal ini, soal itu, dan sebagainya. Nah, sebenarnya polisi sudah harus malu. Kalau di Hong Kong itu dulu sudah dibubarkan itu, polisi itu, seperti itu. Nah, jadi jangan lagi polisi sekarang nambah lagi. Nah, apa namanya? Padahal kan sebenarnya polisi itu juga harus bersyukur kalau ada unjuk rasa. Kenapa harus ada unjuk rasa? Ini saya punya pengalaman ketika saya pimpin sidang MK waktu 2019, memimpin unjuk rasa sidang MK. Kalau pesertanya sedikit, polisi itu malas. Polisi itu malas. Karena ada biayanya kan, ada biayanya. Jadi kalau ada biayanya. Jadi kalau misalnya cuma 10 orang unjuk rasa, untuk apa ada polisi kan? Tapi kalau misalnya ratusan orang, maka petugasnya kan banyak kan? Maka ada anggaran seperti itu. Jadi itu kan juga proyek seperti itu. Jadi seharusnya kan itu juga membantu rezeki polisi untuk mengamankan dengan cara ada anggaran seperti itu. Nah, sehingga dan begitu maka berarti ini ada lagi titipan supaya kemudian jangan macam-macam dan seterusnya. Padahal kejatuhan Orde Lama, kejatuhan Orde Baru karena tersumbatnya pernyataan masyarakat, tersumbatnya kanalisasi aspirasi. Akhirnya kemudian ya sudah seperti pohon jatuh begitu berbuah begitu. Orde Lama, Orde Baru juga begitu. Jadi daripada misalnya terus berlipat-lipat sehingga kemudian hancur, ya udahlah, kasih bebas saja. Bebas itu kan ketika orang sudah sampaikan pidato, ceramah apa segala macam kan sudah selesai, tersalurkan kan. Daripada kemudian dibatasi amat jadi seperti air banjir, sudah lebih parah seperti itu. Nah, itu pelajaran buat polisi untuk memperbaiki diri. Masya Allah. Itu banyak ini polisi yang dengar, banyak polisi yang masih berjiwa nasionalis. Ya terakhir Bang Dullah, penutup kisah pagi ini, apa nasihat ya? Saya juga bingung kadang-kadang. Seorang Abdullah Hamawe yang sangat senior masih dibilang bang dan masih semangat amar ma'ruf nahi mungkar. Saya lihat waktu beberapa kali demo di Monas tuh kadang-kadang dulu di MK itu Bang Dullah sendirian teriak-teriak di atas truk itu. Apa yang menyebabkan motivasi ini? Makanannya apa sih bisa kayak begini gitu? Gimana Bang? Silakan Bang Dullah. Nah, jadi begini, pertama saya selalu terinspirasi oleh Khalid bin Walid. Masya Allah. Khalid bin Walid itu kan ratusan perang yang dia pimpin dan hampir tidak pernah dia kalah. Dan di seluruh tubuhnya itu ada bekas panah, ada bekas tombak, ada bekas pedang dan seterusnya. Meninggalnya di tempat tidur. Lantas dia menangis. Sahabat tanya, kenapa kamu menangis? Kenapa saya tidak meninggal di medan perang? Supaya saya status syahid. Tapi matinya di tempat tidur. Jadi saya kemudian berpikir bahwa soal ajal itu bukan soal sakit. Soal ajal itu bukan soal tusukan pedang dan seterusnya. Tapi ajal itu adalah waktunya sudah sampai. Waktunya sampai. Nah, jadi kalau misalnya perang pimpin apa segala macam, ditembak apa segala macam. Kalau belum waktunya tidak akan meninggal. Saya pernah katakan kepada anak-anak saya bahwa kalau belum waktu Bapak, bom itu jatuh di depan Bapak, tidak akan Bapak mati. Itu yakin, aku yakin. Sebaliknya kalau sudah waktunya masuk kamar mandi, terpeleset, terbentur kepala di dinding, berdarah, langsung dead seperti itu. Ya, jadi oleh karena itu maka kemudian ada hadis kata Rasulullah bahwa seorang muslim yang tidak berniat mati syahid, matinya fasik. Wah, ngapain saya harus mati fasik kan? Seperti itu. Nah, itu yang mendorong saya untuk kemudian ajal urusan Allah, tapi rindu saya dia mati syahid seperti itu. Apakah di unjuk rasa, apakah ditembak apa dan seterusnya seperti itu. Nah, itu yang kemudian memotivasi diri saya. Kemudian ya sebagai seorang muslim ya bagaimana agar supaya menjaga makanan, menjaga minuman, menjaga ibadah, saya punya pengalaman yang saya mau ceritakan terakhir ini waktu saya di penjara di Makassar. Saya lihat ada seorang kiai orang tua
Orang tua waktu itu 70-an, 80-an. Saya baru 23 tahun waktu itu, masih mahasiswa. Ditahan ya? Itu oh iya di penjara, Di ditahan penjara. itu. Oh, dia. Itu datang salah seorang pangkat kolonel atau letnan, saya lupa. Itu apa namanya? Memaki-maki itu kiai, kayak anjing apa segala macam. Terus kemudian itu kiai itu terus berdiri. Kemudian dia kira dia mau ditendang oleh kiai ini, lantas kemudian kolonel itu, letnan itu kemudian langsung menyerang menendang itu kiai. Itu sebelum kakinya kena kiai, dia terlempar. Dia terlempar. Terus kemudian dia pergi, kemudian dia cerita sama orang-orang teman-teman dia, cerita itu, terus kemudian kata teman-temannya, kamu harus minta maaf sama itu kiai. Nah, dia datang minta maaf sama kiai. Kata kiai itu apa? Masya Allah, itu luar biasa buat saya. Waktu saya punya pengalaman di penjara itu. Sejak kapan anjing memaafkan manusia? Itu respons dia. Kata letnan itu, kenapa Pak? Lah kan kemarin Anda bilang saya kayak anjing. Nah, kalau saya anjing, bagaimana saya memaafkan manusia seperti itu? Akhirnya kemudian singkat cerita, dalam teori kedokteran itu sebutkan putus saraf. Kalau orang kamu bilang orang gila lah. Jadi dia seperti gila begitu, masuk rumah sakit kurang lebih 3 bulan atau 2 bulan begitu, meninggal. Jadi dari situ saya memahami bahwa tahajud itu, langit itu terbuat dari tembok, itu tembus. Meskipun dari tembok, dari baja. Itulah yang saya coba amalkan dengan istri dan anak, bahwa jangan tinggalkan malam itu. Meskipun cuma 2 rakaat tahajud atau 1 rakaat witir, kalau sudah kecapean sekali, tapi usahakan agar supaya 8 rakaat tahajud, 3 rakaat witir, sehingga itu pertahanan yang luar biasa. Yang itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu kan tingginya itu kan, kalau menurut hadis beliau itu tidak tinggi, tidak pendek, tapi sedang. Jadi sedang itu kurang lebih seperti Mas Ihsan, begitulah kalau orang Arab seperti Mas Ihsan itu sedang. Kalau orang Arab betul kan sampai 2 meter kan. Jadi Nabi itu sedang. Nah, tapi kemudian saya perhatikan pedang Nabi itu waktu imitasinya dipamerkan di Malaysia, waktu saya di Malaysia. Saya lihat dari jauh dari kaca, itu setinggi saya. Nah, saya itu kan 155 cm. Jadi pedang Nabi itu 155 cm. Bagaimana Nabi yang ukuran sedang itu menggunakan pedang sepanjang 155 cm, kemudian perang, kemudian membunuh dan seterusnya. Bagaimana kekuatan beliau seperti itu? Karena makanan malam, yaitu tahajud, kemudian witir, kemudian apa semua. Itu yang sebenarnya rumusnya seperti, sehingga saya mau simpulkan bahwa persoalan manusia itu, saya Mas Ihsan pendengar itu hanya 2, berpikir dan hati. Jadi persoalan ditetapkan oleh hati dan pikiran. Hati bertekad, diikuti oleh otak, oleh akal, pikiran, maka jalan selesai seperti itu. Kalau hati tidak tenang, otak kacau, maka kemudian tidak. Itu saja rumusnya, sehingga insya Allah saya masih bertahan sampai hari ini dan tetap bertekad untuk teruskan perjuangan sampai Allah menetapkan menang atau kalah. Begitu Mas Ihsan. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini menemani luar biasa 30 menit kita. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan. Salam dari pendengar di Amerika, juga beberapa di Eropa. Ini ada WA-nya pagi ini. Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mahua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.